Puji Tuhan, puji Tuhan. Dalam bulan ini bulan Maret, minggu yang pertama, sepanjang bulan ini adalah semuanya tentang Yesus. Semuanya tentang wonderful Savior. Tentang juru selamat yang luar biasa. Amin. Haleluya. Nah, minggu pertama dalam 3 sesi ini saya berbicara mengenai Yesus adalah pintu. Itu bukan pintu yang biasa, itu pintu yang ajaib. Kita baca satu ayat, nah, walaupun ini adalah dalam satu konteks judulnya adalah gembala yang baik. Saya hanya mengkhotbahkan satu ayat saja. Namanya khotbah tekstual. Jadi satu teks ini ya kita baca sama-sama. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ya, sampai sedemikian jauh adalah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Akhirnya saya tahu bahwa pintu itu adalah akses keluar masuk orang lain atau juga pemilik rumah ya, supaya kita nggak kehujanan. Masuk rumah kita bisa menikmati makanan. Makanan-makanan kita sendiri terserah mau makan apa terserah ya. Menikmati makan minum terserah, kita mau nasi goreng mau bikin apa aja itu rumah kita ya. Kita bisa menikmati tidur, bisa menikmati kenyamanan asal jangan masuk ke rumah orang. Ke rumah kita sendiri ya. Jadi bayangkanlah tentang kembali ke rumah. Kita sudah pergi ke banyak tempat tetapi ada momen di mana kita kembali ke rumah kita. Dan saya tahu sejelek-jelek apapun rumah kita, mungkin itu rumah kontrakan saja. Tapi yang namanya kembali ke rumah selalu akan merupakan momen menyenangkan ya. Dimana Bapak bisa buka kemeja pakai singlet saja ya. Mau pakai apa, pakai dasteran juga nggak apa-apa wong di rumah ya. Jadi kita mempunyai betapa pentingnya pintu itu ya. Dan Yesus berkata bahwa Yesus adalah pintu untuk menemukan padang rumput. Ya, saudara baca kalimat-kalimat itu indah sekali. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku ia akan selamat. Bilang sebelahnya selamat. Selamat ya Bu, selamat Pak, selamat ya. Selamat itu penting sekali sampai anak-anak dikasih nama Selamat Widodo, Selamat Raharjo ya. Kayaknya ada soto Bu selamat, sate Pak selamat. Semuanya pengen selamat, selamat, selamat. Dan yang pertama ini adalah lewat Yesus kita pasti selamat. Kalau kuncinya hilang ke juru kunci. Kalau sakit di rumah sakit, juru rawat. Kalau di restoran, juru masak. Kalau mau ke surga, juru selamat. Dan juru selamat itu adalah Yesus. Yesus saja. Ya. Ia akan selamat. Ya. Ada beberapa catatan. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada nama lain yang menyelamatkan. Tidak ada agama, tidak keluar masuk gereja, tidak berdoa berpuasa, tidak. Percaya kepada Yesus dan ini caranya. Baca 1, 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi tidak boleh ada keraguan. Semua orang yang masuk di pintu itu harus menerima keyakinan Yesus adalah juru selamat. Mau mati kapan-kapan gak apa-apa, pasti masuk surga. Haleluya.
Dan saudara tahu bahwa dengan mulut orang mengaku dan dibenarkan, dalam hati orang percaya. Jadi betapa pentingnya pengakuan itu ya. Pengakuan tentang Yesus. Dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat 12. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semua yang punya Bapa adalah punyamu. Lah ngopo aku saiki isih sunglit hidupku ya. Sunglit sukar hidupku ya. Itu Pak, itu karena saking sulitnya jadinya sunglit. Ya. Saudara kurang menikmati. Harus menikmati. Amin. Saya bilang kita harus nyanyi, gunung-gunung nyanyi, bukit-bukit nyanyi, lautan menyanyi ya. Waktu aku dalam keraguan nyanyi ya. Kita ini sebetulnya kurang menikmati aja sih ya. Kalau hujan minta panas, panas minta hujan, hujan air panas minta kopi ya. Jadi nggak ada yang kebenaran kita ini ya. Sudah harus menikmati ya. Amin. Ya nanti kita lanjut. Yang kedua cuma 2 saja. 2 saja, mudah diingat, disimpan baik-baik. Saya biasanya 3, makin tua makin berkurang ya, berkurang. Semoga makin bertambah kasih kepada Yesus ya. Berkurang keinginannya nggak apa-apa ya, keinginannya sudah berkurang. Tentang pemeliharaan, jadi Yesus itu kalau mengajar selalu memakai analogi ya, perumpamaan. Ada satu ayat yang mengatakan tanpa perumpamaan dia tidak mengajar. Nah jadi kalau saya ingin clear. Kalau misalkan saudara mendengar orang berkhotbah, khotbahnya kayak motivator. Yesus itu motivator saudara. Karena yang namanya parable, perumpamaan itu seperti jendela di rumah. Dan dia akan memberikan terang. Jadi caranya Yesus, makanya Yesus juga mengajar di sini. Saudara baca semua di Alkitab tentang kitab-kitab Injil, Yesus selalu mengajar dengan perumpamaan, bukan? Amin. Jadi sebelum saudara berkata khotbahnya kayak motivator, saudara tuh keliru, ngawur ya kan ya. Memang Yesus itu mengajar selalu memakai ilustrasi, gambaran, analogi, apalagi itu, perumpamaan ya. Nah kali ini Yesus mengatakan tentang pintu. Kamu akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Padang rumput itu bagi domba itu surga. Itu makanan paling enak. Jadi sebetulnya Yesus ingin mengajarkan kepada kita bahwa jikalau kita melalui Yesus bukan orang lain, kita akan mengalami pemeliharaan ilahi. Amin ya. Kenapa kita memerlukan pemeliharaan ilahi? Karena yang jasmani itu terbatas sayang. Amin. Yang jasmani itu terbatas. Saudara percaya Tuhan yang menulis sejarah bangsa-bangsa, sejarah alam semesta ini siapa yang nulis? Tuhan. Termasuk planet biru itu. Tuhan punya sejarah. Bukan saudara, bukan saya. Tuhan yang menulisnya. Dan kita sudah sampai di endingnya. The end of time, the end of the world. Menurut Alkitab. Minggu lalu saya bilangin para ahli mengatakan planet biru itu umurnya cuma sampai 2036. Sehuri popora. Artinya kalau bukan ramalan saudara. Memang ada endingnya, ada akhirnya, ada batasnya. Semua dalam rencana Tuhan kita itu terbatas kecuali Tuhan yang tidak terbatas. Jadi ayat ini berbicara kalau engkau lewat Yesus, apakah krisis, apakah akhir zaman, engkau akan tetap menemukan pemeliharaan ilahi. Tapi kalau engkau enggak lewat Yesus, kemungkinan bukan padang rumput tapi padang gurun. Amin. Saya sudah bertemu dengan banyak orang Kristen yang baik, yang sayang kepada Tuhan, cinta Tuhan. Mereka orang-orang yang baik.
Tapi mereka sedang menghadapi pintu-pintu tertutup. Tadi pagi saya cerita mengenai warung di depan. Biasanya 25 kilo itu orang-orang baik, saudara. Bisa drop sampai 2 kilo. Saudara bayangkan merosotnya segitu. Sampai 1 hari 3 hari itu nggak bisa jual. Lah kenapa? Modalnya menipis. Saya kira kita harus mulai mempertimbangkan pintu ini. Di luar Yesus kita nggak bisa ngapa-ngapain. Stop mengatakan gak ada waktu dengan Yesus. Ini zaman COVID. Lari sekali, saya masih nyimpan sisanya di kantor, masih ada. Ini kalau dia begini, ini gak ada gunanya sayang. Tapi kalau saya masukin tangan saya, jari-jari saya, baru ada gunanya. Betul? Sekarang kami punya pelayanan yang baru adalah mandiin orang-orang sakit. Dan membersihkan ee-nya. Boleh pesan. Tapi kalau anaknya hidup, harus anaknya yang melayani. Ya. Ini kalau bersihin orang sakit, bagus. Gak megang langsung. Yesus berkata, tinggallah di dalam aku dan aku, firmanku tinggal dalam kamu. Ini kalau tanpa jari-jariku gak ada gunanya. Tanpa Yesus tinggal di dalammu. Gak ada apa-apanya. Sekarang waktunya kita gak cari Tuhan untuk cari uang. Supaya dapat uang, supaya dapat kontrakan, dapat rumah baru, mobil baru, dapat deposito. Saudara kalau cari Tuhan cuman demi cari tangannya. Cintamu itu gak tulus. Leres. Cuman cari tangan. Cintamu belum tulus, saudara harus cari hatinya, cari wajahnya. Amin, amin. Kalau orang bucin itu mau apa aja. Mamanya suruh ke warung bilangin capek. Tapi kalau misalkan ditelepon pacarnya, hujan deras metura, matu. Ya, ken, matu. Kalau berantem, jelas-jelas ini benar. Tapi harus minta maaf toh. Minta maaf sama masih ditambah aku yang salah. Padahal yang salah dia. Tapi coba kalau di rumah ditegur sama orang tuanya. Pintu ditendang. Saudara gak boleh main-main soal cinta. Soal cinta kepada Tuhan dia tahu kita memperalat dia apa enggak. Saudara ya. Saudara cintailah Yesus. Dan engkau akan menemukan padang rumput. Itu pemeliharaan ilahi untuk hidup saudara. Yang saya maksudkan bahwa segala sesuatu tidak selalu sempurna. Masih ada hutang tapi engkau bisa tidur. Amin. Masih ada tagihan tapi bisa tenang. Toko gak selalu rame. Tapi bisa ada sukacita masih tetap bersyukur. Itu maksudnya kepuasan, satisfy, puas. Puas. Sungguh puas, puas dengan Yesus. Ku sungguh puas, tembang lawas. Puas, jangan stres ya sayang. Dengan dia keperluan dia cukupkan. Puji Tuhan ku puas, ku sungguh puas, puas dengan dia. Kasih tepuk tangan dulu. Jadi itu Yesus mengatakan dalam Mazmur 23 tentang gembala yang baik. Dibaringkannya aku di padang rumput. Kalau sampai domba itu bikin rumput hijau jadi kasur. Itu artinya apa? Puas. Makan kenyang sudah puas.
Domba itu kalau ketemu rumput mesti merumput toh. Tapi sampai kalau dibaringkan rumput jadi kasur. Turah-turah sudah lebih dari cukup puas. Ada kepuasan. Ada kepuasan. Di luar Yesus tidak ada kepuasan. Percayalah. Saya sudah menjalani hidup lebih lama dari banyak kalian orang-orang muda. Kepuasan hanya ada di dalam Yesus. Tuhan tidak taruh kepuasan pada benda. Waktu Titanic tenggelam, seorang wanita sudah mau disekoci, keluar lagi, pergi ke kamarnya. Di koridor itu banyak uang bertebaran. Gak ambil uang, saudara, masuk di kamarnya ambil apa? 2 buah jeruk. Cuma 2 buah jeruk. Kita itu gak sungguh-sungguh ngerti kebutuhan kita. Tuhanlah yang mengerti. Yesuslah yang memuaskan kita. Orang bilangin punya istri 1 itu cukup. Aku harap cukup, cukup ya. Cukup ya, cukup pusing, cukup habis-habisin uang ya. Makanya orang yang punya istri 2 itu hebat. Dia lebih kuat daripada yang punya 1 istri. Kuat dong. Bisa handle 2 istri. Kalau orang punya 2 istri itu namanya the real man. Tapi yang punya 3 istri lebih kuat dari yang punya 2 istri. Kamu masih muda ya, gede-gedeknya. Mungkin ya. Berat di ongkos bu. Berat di ongkos pak. Ya. Pengen istri glowing. Begitu istri kasih tahu berapa harga skincare. I love you just the way you are. Mangsamu, glowing itu ada harganya. Bukan pakai tepung sajiku. Glowing gak kriuk ya. Kalau punya 3 istri itu hebat. Namanya apa tadi? Yang punya 4 namanya Superman. Yang punya 3 gentleman. Yang punya istri 1 saja namanya apa? Cemen. Yang gak punya istri, no comment. Tapi gak apa-apa ya. Sendiri gak apa-apa. Indonesia merdeka itu karena bersatu bukan berdua. Karena bersatu. Jadi saudara harus merawat hubunganmu dengan Yesus. Jangan pernah mengatakan tidak kepada Yesus. Jangan cari Yesus karena butuh sesuatu. Butuh uang, butuh rumah, butuh kontrakan, butuh apa, butuh ini, udahlah. Janganlah. Manusia digituin aja gak mau. Ne butuh terus telepon, ya, ne butuh terus golei, ne rabutur atau ditanyai. Menungso kayak ngono kan berasa atau saudara ya. Nih Tuhan masa nggak tahu? Jangan mengatakan tidak kepada yang paling mencintai kita. Semua yang terbaik, cintai dia dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Ini sebetulnya tentang memelihara hubungan aja. Jadi saudara tahu, saya pergi ke warung depan. Saya bilang oke lah, jam 5 pagi saya turun di bawah, lalu berdoa. Itu ajaib, setelah didoain, habis jualannya. Apakah itu tentang saya? Enggak. Setiap orang memiliki privilege yang sama. Punya hak istimewa. Yakin? Amin? Tapi saya mengajarkan saudara tentang hubungan. Amin? Amin? Amin, amin. Jaga hubungan baikmu dengan Tuhan. Saya pagi waktu jalan ke gereja, saya dapat catatan. Ada orang yang dalam doa online, saudara join aku di doa online pagi jam 5. Kita yang jual tanahnya di Kemuning, tahunan gak laku. Tadi pagi dia bilang udah laku, tanah di Kemuning. Jual tanah di Kemuning laku. Sopo beli tanah di Kemuning zaman, tentu saja saudara tahu itu adalah tempat wisata. Nih saiki wong seng digolei adalah ini dulu. Sebelum wisata,
Mal-mal sudah menuju sepi. Tanah di Kemuning bertahun-tahun gak terjual. Baru kemarin kita doain bersama-sama beberapa kali. Terjual rumah aja. Di kota, di jalan nomor 1 dijual susah saudara. Saya kasih rahasianya. 1 Raja-Raja pasal 17. Ayat 3, ayat 4, ayat 9. 1 Raja-Raja pasal 17. Enggak usah diganti di situ, kita lihat di Alkitab aja. Ayat 3 dan ayat 4 saya baca. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Ayat 4. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Nah, saya tahu jawabnya kenapa burung gagak tidak memakan wagyu itu. Daging, burung gagak itu rakus sekali. Dia makannya daging. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan Tuhan perintahkan dia. Yang membuat saya heran, Tuhan perintahkan burung manut, Tuhan perintahkan manusia, orang manut. Aneh ya. Karena Tuhan memerintahkan burung tidak boleh makan, bawa alamatnya jelas, kasihkan Elia yang makan. Jadi setiap hari Elia makan wagyu. Di istana raja ada kelaparan, Elia makan barbeque, wagyu, minum, menikmati, dikasih roti. Kan Tuhan main perintah-perintah. Bisa nggak sih Tuhan perintahkan pembeli-pembeli pergi ke toko saudara, bisa nggak? Bisa nggak sih? Kejualan saudara supaya nggak sepi, jualan sayur supaya nggak basi, bisa nggak sih? Bisa lah. Beliau kan seperti lagu yang kita nyanyikan. Beliau memegang kontrol. Beliau kan tinggal suruh-suruh. Saudara tahu tentang Ratu Inggris atau Raja Inggris? Raja Inggris pergi kemana-mana tidak membawa paspor. Paspor Inggris. Karena paspor ditandatangani sama ratu atau raja. Raja Ratu Inggris tidak punya buku tabungan seperti saya. Karena di dalam istana Buckingham ada ATM pribadi. Dia nggak perlu pergi keluar. Dia punya akses, dia adalah raja. Cuman raja sekecil itu aja, negaranya kecil sekali. Tapi Bapa di surga adalah raja di atas segala raja. Nggak heran beliau main perintah-perintah. Saudara turun lagi ayat 9. Ayat 9. Bersiaplah pergi ke Sarfat saat airnya sungai udah kering. Yang termasuk wilayah Sidon, diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi makan. Sekarang no debat. Janda mengatakan ini hidangan terakhir. Tapi karena firman Tuhan mengatakan aku perintahkan janda kasih makan kamu. Janda tidak bisa berdebat, kasih makan. Tuhan main perintah-perintah. Mazmur 133 ayat 3. Aku akan memerintahkan berkat kehidupan selama-lamanya. Berkat juga diperintah. Aku akan memerintahkan malaikat untuk menjaga engkau. Lah semua main perintah enak kok. Krisis itu real. Tapi kalau kita lewat pintu ini, kita akan dipelihara dengan caranya beliau sendiri. Amin. Amin. Jadi lewat Yesus. Pesan saya cuma satu, perbaiki hubunganmu dengan Tuhan. Perbaiki hubungan. Aku wis doa. Nih doa minta-minta tora keno. Doa aku minta-minta. Memangnya pengemis? Enggak. Bapak udah tahu semua kebutuhan kita. Sudah cari dia karena sudah menginginkan dia. Karena dia Tuhan. Dia layak disembah. Sudah enggak ngomong apa-apa, semuanya disediakan. Tapi cari dia dengan hatimu. Bukan pengen-pengen, oh aku wis doa, aku wis puasa. Sudah enggak bisa beli Tuhan dengan puasa dan dengan doa. Say yes, amin. Ya. Sudah cintailah Yesus.
tinggallah di dalam dia. Biarkan firman-Nya tinggal di dalam kita. Cinta Yesus. Cinta Yesus lah, gak ada seorang pun yang seperti Yesus mencintai saudara. Jangan kasih beliau di nomor 2, nomor 3, enggak, nomor 1. Dia berhak mendapatkan prioritas utama dalam hidup kita. Jangan saudara karena gara-gara gak mau pegang tangan kemudian saudara divorce. Jangan. Karena gak lihat tangannya gak ngasih-ngasih kemudian saudara pegat. Jangan. Cari dia seperti Maria. Cuman pengen duduk saja. Cuma pengen menikmati hadiratnya. Cuman pengen dengar suaranya aja. Ini dikasih yo kenora dikasih yo rapopo. Amin. Tuh dia Bapak, dia tahu apa yang terbaik. Pernah lihat anak-anak saudara pulang, sebelum pulang ke rumah chat mamanya. Ada beras enggak mah? Ada nasi enggak? Mana tahu anak-anak soal krisis. Tahu enggak sih anak-anak kita itu? Wah ini ada krisis, uang saku saya dipotong enggak apa mama? Enggak ada, anak-anak tahu krisis. Bapak tahu. Bapak juga tahu. Semua ada di catatannya. Tapi carilah dia demi dirinya. Bukan demi uangnya. Bukan demi sehat. Demi beli mobil, demi apa. Enggak. Cari hatinya saja.